Alkisah di Pulau Bali. Hiduplah seorang wanita bernama Dewi Mas. Ia memiliki anak kembar bernama Raden Putra dan Dewi Anjani. Kedua anak tersebut masing-masing disertai dengan keajaiban. Raden Putra dilahirkan beserta keahlian bertarung, sedangkan Dewi Anjani dilahirkan beserta paras yang cantik. Lihatlah bungaku, bagus kan? Jelas dong. Tidak hentikan aku. Apa sih, Jar? Ya. Belajar, Abang. Lepaskan. Kamu lupa ya? Mereka tidak punya ayah. Anda punya ayah? Kami punya ayah kok. Buktinya mana? Ada kok. Tidak punya ayah, tidak punya ayah, tidak punya ayah. Wahai ibu, bolehkah aku bertanya? Apakah kami memiliki ayah? Karena selama ini aku tidak pernah melihatnya. Benar Bu, ayah kami di mana? Mengapa tiba-tiba kalian menanyakan hal itu, wahai anak-anakku? Saat bermain, teman-teman selalu mengejek kami. Mereka mengatakan jika kami tidak mempunyai seorang ayah. Benarkah itu? Tidak anak-anakku, mereka berbohong. Kalian tentu saja memiliki seorang ayah, hanya saja dia sedang bekerja di negeri seberang. Benarkah Bu? Sekarang pergilah bermain, Ibu akan melanjutkan pekerjaan. Baik, Bu. Baik Bu. Maafkan ibu karena sudah berbohong anak-anakku. Belum saatnya kalian mengetahui kisah yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, kedua anak tersebut tumbuh besar menjadi anak yang baik dan penolong. Dewi Mas merawat kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun, ada suatu ketika, kedua anak tersebut menanyakan siapakah gerangan ayah kandung mereka. Karena selama ini, mereka selalu diejek teman-temannya karena tidak memiliki seorang ayah. Wahai Ibu, mengapa ayah tak kunjung pulang? Bahkan hingga kami dewasa, ayah pun tak datang kembali. Iya ibu, apakah ayah tidak merindukan kami? Bagaimana ini? Apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya? Apa ibu terdiam? Apakah ada masalah? Wahai anak-anakku, apa yang Ibu katakan dulu tentang ayah kalian itu tidak sepenuhnya benar. Maksud Ibu apa? Ayah kalian memang berada di negeri seberang, tepatnya di Pulau Lombok. Dia adalah seorang raja di kerajaan tua. Seorang raja? Dia adalah seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Lalu bagaimana Ibu bisa berada di sini dan selalu bekerja keras untuk menghidupi kami jika ayah kami seorang raja? Bukankah kami tinggal di sebuah kerajaan? Dahulu ada sebuah tragedi yang menyebabkan Ibu terusir dari kerajaan. Oleh sebab itu, sekarang Ibu berada di sini. Ceritakanlah ibu, kami ingin mengetahui kisah sebenarnya. Ya Ibu, ceritakan kami. Sebenarnya, Dahulu, saat ibu baru mengetahui tengah mengandung kalian, ayah kalian sangatlah bahagia dengan kabar tersebut. Namun, saat istri kedua dari ayah kalian, yaitu Sunggar Tutul, mengetahui kabar tersebut, ia merasa iri, juga merasa keberadaannya terancam karena pasti perhatian raya akan teralihkan kepada ibu. Saat ayah dan ibu sedang berbincang-bincang, Sunggar Tutul datang menghampiri kami berdua dan ingin mengatakan satu hal kepada raja. wahai yang mulia, aku ingin mengatakan sesuatu hal yang akan membuatmu terkejut. Apakah itu, wahai Ninda? Kemarin sore, ketika aku sedang berjalan-jalan di taman bersama dengan Dayangku, aku melihat Tok Beo sedang mengelus perut Baginda Ratu sambil berkata bahwa anak yang dikandung oleh Baginda Ratu adalah hasil perselingkuhan mereka.
tidak mau mendengar penjelasanmu lagi. Pergi dari sini. Aku tidak menyangka ada orang seperti ini kepada saya. Setelah mendengar cerita tersebut, ia terbakar emosi sendiri dan menyimpan dendam kepada ayahnya. Kemudian ia berencana menemui ayahnya untuk balas dendam. Sampainya Raden Putra di Lombok, ia langsung menuju taman kerajaan untuk menemui ayahnya. Namun, kedatangannya dihadang oleh para penjaga. Pertarungan pun tak terelakkan. Raden Putra dengan keahlian bertarung yang muncul bersamaan ketika ia lahir, sangatlah sakti dan tak tertandingi. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kuat, pada sang raja dia terlalu kuat. Tidak mampu melawannya. Yang mulia, ada seorang penyusup yang ingin memasuki wilayah. Kami butuh bantuanmu. Yang mulia, itu penyusupnya. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kerajaanku? Hai Datuk Tuan, janganlah kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu, Dewi Mas. Anakku, lepaskan. Aku tidak ingin memiliki ayah sepertimu. Kamu telah mengusir ibuku, dan apakah si Sunggar Tutul itu memiliki bukti untuk melakukan hal itu? Mengapa kamu melakukan itu, ayah? Maafkan aku, anakku. Saat itu aku sangat kecewa dengan ibu dan terlalu cepat mendengarkan. Apakah yang tidak tahu penderitaan ibu setelah ibu diusir dari istana? Dia berusaha keras untuk menghidupi aku dan adikku Anjani. Adikmu, apakah ibu menikah lagi? Tidak, Mil, dia melahirkan anak kembar, aku dan Anjani. Apakah kau bisa mengantarkanku ke tempat adikmu dan ibuku? Baiklah, aku akan mengantarkan ayah untuk menemui ibu dan menipunya di Pulau Bali. Tetapi aku menyetujui hal ini bukan berarti aku memaafkan ayah. Aku hanya akan memaafkan ayah jika ibu telah memaafkan ayah. Maka Baginda Datuk Tuan segera menemui dan menjemput Permaisuri juga putrinya Dewi Anjani ke Pulau Bali. Ibu, aku mau tanya di sana ya. Ibu, yang di bawah abang itu siapa? Oh, hai ayah, ini ibuku dan adikku Anjani. Setelah bertemu Dewi Mas, Datuk Tuan langsung meminta maaf. Maafkan aku, Adinda. Aku telah mengusirmu dahulu dan tidak bersikap adil kepadamu. Aku terlalu mendengarkan ucapan Sunggar Tutul dan tanpa mengetahui kebenarannya. Sudahlah, tidak apa wahai Kakanda. Aku sudah memaafkanmu dari lama. Aku juga tidak menyimpan dendam kepadamu maupun kepada Sunggar Tutul. Terima kasih, wahai Adinda. Semoga engkau kembali bersamaku ke kerajaan. Baiklah, aku akan ikut kembali ke kerajaan dengan syarat kau tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi. Baiklah, kita akan kembali ke kerajaan bersama Anjani dan Raden Putra.
Tidak apa, wahai Sunggar Tutul, aku sudah memaafkanmu. Aku juga tidak menyimpan dendam kepadamu. Ya, engkau memang memaafkannya, tapi aku tidak memaafkannya. Dia telah menuduh dan memfitnah keluarga kerajaan. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang sudah ditetapkan. Dayang, bawa dia ke penjara bawah tanah. Tidak, tidak yang mulia, tidak, maafkan aku. Kau tidak perlu menghukum Sunggar Tutul, aku sudah memaafkannya. Baiklah, aku tidak akan memasukkannya ke penjara bawah tanah, tapi tetap mengusirnya dari kerajaan ini. Sunggar Tutul pun diusir dari kerajaan dan mereka semua hidup damai dan tentram. Tidak terasa waktu sudah berlalu dan Raja Datutuan sudah semakin tua. Sehingga pada satu kesempatan Raja mengumumkan pengangkatan Raden Putra menjadi Raja Lombok menggantikan dirinya. Wahai rakyatku, Raja baru kalian, Raja Raden Putra. Hidup Raja Raden Putra. Hidup Raja Raden Putra. Hidup Raja Raden Putra. Zaman lain arak cerita. Sementara untuk putri kesayangannya Dewi Anjani, Datutuan menghadiahkan sesuatu Dan yang membuat Dewi untuk Anjani anakku, merasa senang. aku serahkan kepadamu Gunung Rinjani. Dijana raja Semenjak itulah, akhirnya beliau menjadi penguasa Gunung Rinjani. Sampai saudaranya meninggal dan kerajaan hancur, dia masih tetap menjadi penguasa Gunung Rinjani hingga saat ini. Meninggalnya sang Dewi tidak diketahui waktunya. Malah sampai sekarang dipercaya masih hidup dan masih menguasai kerajaannya, walaupun jasad kasarnya sudah tidak terlihat. Tapi jasad halusnya masih menjadi ratu di Gunung Rinjani yang abadi sampai sekarang. Dengan kesaktian sang Dewi, ia memiliki pengikut selain manusia, yakni seluruh makhluk halus di Gunung Rinjani. Dan kerajaannya meliputi dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Konon, sebenarnya nama gunung itu adalah Gunung Samalas, yang kemudian meletus dan terbentuk gunung baru yang belum memiliki nama. Hingga sang Dewi Anjani ditunjuk oleh ayahandanya sebagai penguasa, maka semenjak itu namanya menjadi Gunung Rinjani. kulit putih kuning alisnya riring. Mengapa kalian menanyakan hal itu tiba-tiba, wahai anakku? Wahai Baginda Raja, aku ingin mengatakan suatu hal yang akan membuat cerita kamu. Nggak kita ngomong bareng Raja. Wahai Baginda Raja, aku ingin mengatakan suatu hal yang akan membuat Kamu siapakah
Kamu siapa? I guess so. Really, I can hardly speak. Tidak benar ya, Mulia. Tidak Gak cepat, aneh. Kita pulang jangan tadi dulu. Anak punya ayah, anak punya ayah, anak punya ayah. Ini adalah raja kurang ajar dan tidak terpilih. Sebenarnya dia yang menjadikan dirinya raja. Yeah. Gua kece dari lahir, ya beginilah udah takut. Tiga punya channel guys.